Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi. Siap memuji nama Tuhan. Amin. Kita memuliakan nama Tuhan. Yakinlah Tuhan hadir di sini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan.
Dia memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan roh jahat yang akan mengganggu kami sedih dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang malas Engkau ketuk hatinya Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati kami. Haleluya, amin. Selamat pagi. Berikan salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau bagi diri, kita mau memuji nama Tuhan. Tiba saatnya. Belum semuanya menggerakkan badannya, kita mau berjoget buat Tuhan. Amin. Amin. Ayo Mas Aga.
yang merasa muda. Oh, tua semua. Ayo, Mas Denny maju ke depan. Maju. Enggak. Terpujilah nama Tuhan. Yang capek silahkan duduk, yang belum capek silahkan berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Sorak-sorai
bersaksi? Saya persilakan. Tidak ada? Kalau belum ada, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta
Tuhan buat hari ini, pagi ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Kau buka hati kami, pikiran kami, untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal daripada Tuhan. Dari awal hingga selesai pemberitaan firman-Mu, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pelayanan yang luar biasa pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersemangatkah untuk beribadah hari ini? Walaupun Ibu Gembala saat ini tidak bersama-sama dengan kita, karena ada beberapa kepentingan yang harus diurus di Jakarta. Kemarin beliau telepon memohon maaf tidak bisa mendampingi. Tidak apa-apa, yang penting jemaat tetap melakukan ibadah, saya bilang gitu. Dan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita fokuskan hati kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya diberikan tema dari gereja Tuhan di tempat ini adalah bagaimana kita hidup di tengah masyarakat yang pluralis. Tapi sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang kedua. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, saya kemarin diberikan tema oleh Ibu Gembala ini, saya sempat tercengang gitu ya. Kok temanya Natal gitu ya, tentang kelahiran Yesus. Tapi ternyata kalau kita baca berulang kali perikop ini Bapak Ibu Saudara, itu mempunyai banyak hal yang kita akan belajar dari kisah perjalanan dari Yusuf dan Maria ketika mereka akan melahirkan Sang Juru Selamat. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang penjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendapatkan perikop ini, saya sempat nggak berdebat sih sama Ibu Gembala ya. Saya bilang gitu. Ini kan tema Natal, Bu. Saya bilang gitu. Saya masih menawar-nawar 1 bulan yang lalu itu. Kemudian saya pelajari lagi, Bapak Ibu Saudara, sesuatu hal yang bisa kita lihat dari bacaan tadi bukan hanya sekedar bahwa Yesus itu lahir ke dunia ini. Tapi kita akan melihat bagaimana hidup kita diperhadapkan dengan kehidupan yang sangat pluralis. Pluralis itu akan memiliki makna, yaitu beraneka ragam.
berwarna-warni. Istilahnya kalau di Indonesia ini kemarin sudah memilih pemimpin bangsa ini Bapak Ibu? Sudah ya, yang sudah loh ya, yang 18 tahun naik ya, 17 yang sudah mempunyai KTP, saya yakin sudah memilih mana calon DPR, calon DPD, calon presiden ya. Apakah Bapak Ibu Saudara mengenal semuanya? Ya, saya yakin dan percaya, saya pribadi pun tidak mengenal dengan yang namanya calon DPD, calon DPR RI dan lain sebagainya. Tapi itulah Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Ada bermacam-macam partai di tanah air ini. Ada bermacam-macam orang di warga negara Indonesia ini. Pasti yang dikenal hanya calon presiden karena sering dilihat di televisi, ya. Lihat gambar-gambar pamflet-pamflet di pinggir jalan itu banyak. 1, 2, 3 itu ada semua. Dan saya yakin tidak ada yang tidak mengenal nama dan wakilnya gitu ya, yang sekarang lagi marak di bangsa kita ini. Tetapi kita akan melihat bagaimana kehidupan Yusuf dan Maria, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka menghadapi gejolak, menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Dan sekarang kira-kira Bapak Ibu Saudara kan sudah memilih nih. Kira-kira kalau pilihan yang hasilnya itu tidak sama dengan yang kita harapkan, itu rasanya bagaimana? Kecewa. Terus males gitu ya. Gitu ya. Tapi mari kita akan belajar dari firman Tuhan pagi hari ini yang akan mengingatkan kepada kita bagaimana sikap kita ketika kita diperhadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Next. Nah, saya punya sedikit tadi dikatakan bahwa ada seorang kaisar, di sana disebutkan Kaisar Agustus ini yang memberlakukan setiap orang itu wajib untuk mengadakan sensus. Artinya seorang pemimpin jika dia mengutarakan aturan atau peraturan yang dia sampaikan atau undang-undang yang dia sampaikan, tentunya Bapak Ibu Saudara itu sesuatu yang perlu kita warningkan atau perhatian. Ya apa tidak? Saya mau tanya, ketika pajak motor Bapak Ibu Saudara, sepeda motor tuh, yang bawa sepeda motor, setiap tahun dipajak enggak? Kalau enggak dipajak, yang terjadi apa? Ya, SIM, SIM juga. Kalau SIM-nya itu tidak berlaku ketika ada momen atau operasi, Pak polisinya prit, lihat surat selamat siang, bisa minta tolong surat-suratnya dikeluarkan gitu. Kemudian kita keluarkan SIM-nya, STNK-nya. Loh, sudah tidak berlaku Pak, ini Pak, ditilang, ya kan? Ketika kita membuat SIM yang baru pun, aturan pemerintah sekarang itu tidak boleh bayarnya sak-sae, harus membayar sesuai dengan SIM yang baru. Tidak bisa. Kita menawar loh Bapak Ibu Saudara, ketika SIM kita sudah mulai tidak berlaku, ya kita bayarnya sama dengan membuat SIM yang baru. Kalau tidak percaya boleh dicoba, tapi jangan ya, ini ya nggak baik ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ketika Kaisar Agustus ini mempunyai sebuah aturan, dia bisa mengembangkan kota Romawi waktu itu menjadi kota yang luar biasa. Teknologinya bisa berjalan pesat, perekonomian bisa naik, kemudian bisa mendorong warga Romawi ini untuk kerukunan, bertoleransi, beragama di sana tetap diterapkan oleh kaisar ini. Tetapi kaisar ini terkenal dengan orang yang punya karakter kasar gitu ya, keras gitu ya. Karena dia merasa bahwa dia seorang pemimpin, dia mempunyai penilaian dari warga atau informasi yang saya dapatkan, kaisar ini masuk dari kategori kaisar yang keras. Bahkan dia orang yang tegas seperti itu. Kemudian banyak sekali budaya, kemudian
pengetahuan itu mengalami masa kejayaan di masa Agustus ini. Jadi saya ceritakan dulu kenapa dia berani menyuruh tadi ya orang-orang untuk melakukan sensus gitu ya. Ada dasarnya. Kalau informasi yang lain dikatakan bayar pajak seperti itu. Tapi mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, bukan karena dia itu seorang pemimpin saja, bukan dia seorang yang hebat, bukan seorang saja dia punya aturan saja, aturan mainnya saja. Tapi mari nanti kita akan melihat next. Dan kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, ini Yusuf dan Maria itu ada di sini, Nazaret namanya. Ketika Nazaret ini dia mendengar bahwa Kaisar tadi menyuruh semua orang untuk datang ke tempat tanah kelahirannya untuk melakukan sensus, bahkan pendataan gitu ya, untuk melakukan data diri kepada pemerintah di mana dia dilahirkan. Sedangkan Yusuf dan Maria itu adalah di sini, Bethlehem, karena mereka adalah keturunan Daud. Dikatakan di firman Tuhan, Yusuf itu adalah keturunan Daud. Ya. Ketika dari Nazaret, kita bayangkan dulu Yusuf sama Maria. Maria waktu itu mengandung 9 bulan. Ibu-ibu saya tanya, kalau ketika kita mengandung, kalau jalan-jalan itu toh, pasti kan jalannya yang cari yang dekat ya, tidak boleh terlalu capek ya. Saya tanya yang nggak hamil aja, yang anak-anak muda, kalau disuruh jalan jaraknya 120 km kurang lebih, kira-kira mau enggak? Enggak ada motor, enggak ada bis, enggak ada mobil. Saat ini enak, cegat gini bis sampai ke pasar sapi, ini ya bisnya lewat. Kita mau kemana nge-grab ya, ngojek gitu. Zaman Yusuf dan Maria, kita perlu melihat Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang namanya kendaraan, hanya keledai yang mereka bawa. Tapi ingat, Nazaret sama Bethlehem ini jaraknya 120 km. Kalau dia itu menempuh dengan jalan kaki, kurang lebih itu ditempuh dalam waktu 5 hari. Siapa yang tahan kira-kira melaku jalan 5 hari? Nggak usah hamil lah, sehat gini. Atau anak-anak muda ini saya tanya pasti capek tuh, males, waduh gitu ya. 5 hari. Kalau mungkin naik ke Telomoyo itu hanya berapa jam sampai. Jalan pun saya pernah loh jalan ke Telomoyo. Waktu saya masih di sekolah, teman-teman saya waktu itu belum ada area yang naik motor bisa gitu. Kami jalan sama teman-teman tuh berapa jam saja. Sudah kelelahan, badannya pegel-pegel, wah rasanya luar biasa. Bagaimana kalau kita membayangkan Yusuf dan Maria jalan menuju ke Bethlehem untuk tadi melakukan sensus. Kaisar Augustus tadi mempunyai perintah, barang siapa yang tanah kelahirannya, misalkan Bapak Ibu tanah kelahirannya di Salatiga ya Salatiga, tanah kelahirannya mungkin di Semarang ya ke Semarang, tanah kelahirannya di Jakarta mungkin ya saat ini di Jakarta, atau tanah kelahirannya masih di wilayah yang di luar kota Semarang, Solo dan lain sebagainya, harus pulang. Tapi jalan kaki ya, boleh naik bis ya. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Ya luar biasa. Kita melihat Maria dan Yusuf. Ya, Maria dan Yusuf nanti bisa dibaca lebih detailnya di dalam Matius. Di sana juga dikatakan bahwa Maria dan Yusuf itu punya karakter pribadi. Ya, karakter pribadi yang nanti kita akan melihat bagaimana kondisi Maria dan Yusuf dan kondisi kita saat ini di tengah-tengah negara yang pluralis atau beraneka ragam. Next, kita mau melihat dulu. Nah, pluralis kita mau nyebutkan pluralis gitu ya. Pluralis itu adalah sikap hidup manusia mempertahankan kondisi kemajemukan dengan adanya lengkap dengan konsekuensi terjadinya gesekan antareisme yang ada di dalamnya. Jadi
di negara kita ini. Next. Nah, ini gambaran negara kita. Ada berapa agama di Indonesia? 6. Ya, ada 6 agama. Ada berapa suku di Indonesia? Banyak, nggak tahu ya, 300.000 berapa suku. Kemudian berapa jumlah bahasa yang ada di Indonesia? Banyak juga ya toh. Pulau ya, ribuan. Tapi kita kembali lagi bahwa kemajemukan ya, keberagaman di sini tadi dinyatakan bahwa ada kata saling menghormati, saling toleransi, saling menghargai sampai hari ini. Kalau bangsa Indonesia NKRI harga mati gitu ya. Walaupun berbeda, apa ini? Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetapi tetap satu. Satu itu dalam arti bukan satu agama, bukan satu bangsa, satu suku atau satu negara, satu bahasa, tapi satu bangsa kita, bangsa Indonesia. Senang nggak kira-kira menjadi salah satu bagian warga negara Indonesia? Iya, tetangga kita sebelah sini agamanya berbeda dengan kita, sebelah sini sukunya berbeda dengan kita, depan kita mungkin bahasanya ngomongnya nggak mudeng kita, bahasa luar sana berbeda dengan kita. Tapi mari, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana kehidupan Yusuf dan Maria ketika dia melakukan perjalanan selama dari Nazaret ke Bethlehem. Tantangannya tidak gampang, tidak mudah. Seperti saat ini kita naik bis, tantangannya bernade, kebak penuh, panas, itu hal biasa. Tapi banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini, yang penuh dengan adanya kesempatan atau peluang untuk adanya perselisihan, keributan, ya. Dan Bapak Ibu pernah melihat sosial media saat ini? Banyak sekali orang-orang meramalkan gitu. Bangsa kita nanti setelah pemilihan umum itu akan terjadi kerusuhan yang luar biasa. Tapi saya mengajak jemaat di tempat ini, jangan lupa doakan bangsa ini ya. Setelah pemilihan ini, apa yang akan terjadi kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Karena itu kehendaknya Tuhan. Kita hanya bisa berdoa, tidak bisa merubah kondisi saat ini. Mungkin ada pihak-pihak lain yang ingin merusak kedamaian bangsa kita. Next, kita akan melihat yang pertama ya, saya akan bacakan di ayat yang keempat dan kelima dari Lukas tadi. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Yang pertama, bagaimana hidup kita? Apakah kita hidup dalam ketaatan? Ketika Yusuf itu mendengar Kaisar tadi bilang ada aturan, ayo warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, silahkan memilih di TPS-nya masing-masing, sudah ada undangannya. Kira-kira kalau Bapak Ibu sudah diundang ke TPS untuk milih, apa berdiam diri di rumah atau mau pergi ke TPS? Sudah diundang, ada aturan harus memilih, ya kan? Kaisar mengatakan siapapun yang ada di pemerintahanku dia harus melakukan pendaftaran diri, sensus, pendataan. Entah itu mau membayar pajak atau entah itu mau mendaftarkan diri untuk dicatat namanya di situ. Kita melihat bahwa sebuah kata TAAT, taat itu enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Kadang kita sering ngomong mbok taat, mbok patuh gitu ya. Itu sesuatu yang bermakna dan itu mempunyai sesuatu bukan hanya diucapkan saja. Taat itu punya makna yang banyak, bisa tunduk ya. Saya cari di kamus itu mengatakan tunduk. Tunduk itu berarti patuh ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan dia kuat saleh dalam beribadah.
itu juga taat. Bukti taat kita kepada Tuhan, salah satunya saat ini kita di sini beribadah. Itu bukti taat kita. Tetapi Yusuf dan Maria kita melihat ketika dia mendengar, dia tidak hanya diam Bapak Ibu Saudara, tapi dia mau jalan. Tadi ya saya sudah gambarkan perjalanannya. Nak ditawari suruh jalan 5 hari, saya yakin saya pun semingguan gitu ya. Ya iso ora, laku lak sikile macet kabeh, nanti kakinya itu bagaimana, dekule piye gitu ya. Berjalan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita melihat tadi bahwa Yusuf dan Maria tidak mengindahkan itu. Mereka ketika mendengar langsung mereka pergi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita ada aturan pemerintah, aturan negeri ini yang menganjurkan kita untuk apa gitu, apakah kita berpikir-pikir dulu? Wah, jelas itu aturannya. Mungkin seperti itu dalam hati kita. Tapi mari hiduplah dalam ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang taat itu butuh perjuangan. Orang yang taat itu butuh tindakan, tidak hanya ngomong saja. Wah, aku taat, nggak usah ini yang muluk-muluk. Kalau saya di lampu merah itu loh Bapak Ibu Saudara, lampu bangjo gitu ya, merah, kuning, hijau. Saya itu sampai gedek-gedek. Gigi jane iki lihat lampu enggak, lampu merah gitu, per jam aja jalan, wes gitu. Anak-anak itu zaman sekarang. Itu hal yang sepele, merah sudah tahu kalau itu berhenti, 12 ya, hijau berjalan kan gitu. Tapi itu yang kecil, belum terlihat bahwa ketaatan kita dalam hal yang kecil, dalam hal yang melihat lampu saja sudah terjam melanggar, apalagi aturan-aturan yang lebih tinggi lagi atau lebih besar lagi yang ada di dalam negara ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hidup dalam ketaatan, melihat dari kehidupan Yusuf dan Maria. Kalau kita melihat perjalanan hidup mereka itu penuh dengan masalah tentunya. Mereka dari kota ke kota, dari kebudayaan mereka mampir lewat, tentunya membutuhkan sebuah keteguhan hati, membutuhkan kekuatan iman untuk terus berharap kepada Tuhan, kekuatan dan kekuatan. Kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan untuk kita. Di situ sudah ada. Roma pasal 13 ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan Allah. Jadi pemerintah itu wakilnya Allah. Orang tua itu juga wakilnya Allah, karena di atas kita loh. Kalau berbicara di atas kita ya orang yang ada di atas kita, yang berkuasa di atas kita. Kalau orang tua itu adalah wakilnya Allah, presiden nanti pemimpin itu wakilnya Allah. Ayat ini menjadi pedoman bagi kita bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Mereka adalah wakilnya Allah. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hidup dalam ketaatan. Taatlah. Orang taat itu enak Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak melanggar aturan itu akan berjalan harmonis hidupnya, damai dengan lingkungan, dengan orang lain. Mari, bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah sampai hari ini masih sering-sering nyolong-nyolong langgar-langgar aturan ya? Tuhan ingatkan loh ya. Yang kedua, kita melihat dari Yusuf dan Maria. Hidup dalam kekudusan. Saya akan bacakan ya di dalam Lukas 1 ayat yang ke-35. Saya mencatat ketika saya membaca ayat ini, oh iya gitu ya. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh
Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria ketika dia belum mengandung waktu itu ya, malaikat datang menemui, memberitahu, Maria nanti kamu akan mengandung. Tapi kan Maria bingung lah, karena aku enggak punya pasangan, aku enggak punya suami, aku mengandung gitu ya. Tapi Roh Kudus kembali menguatkan iman dari Maria. Kamu akan melahirkan seorang anak yang dianggap nanti akan dikatakan dia kudus. Dan perjalanan Maria menjadi tunangan Yusuf, kalau kita baca di dalam firman Tuhan nanti di Matius dan Lukas, di sana jelas Maria dan Yusuf itu ketika mereka menjadi tunangan, karena hamil dulu kan, tunangan, menikah pun tidak bersentuhan, Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa menahan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, hidup dalam kekudusan. Ketika perjalanan itu, saya baca di sebuah buku mengatakan bahwa Maria dan Yusuf ini mereka tetap teguh dengan perintahnya Tuhan dengan menjaga kekudusan. Karena dari awal memang Maria sudah diberitahu sama malaikat bahwa dia akan hidup melahirkan anak yang kudus tanpa hubungan suami istri, tanpa hubungan jasmani, badani. Maka dari itu mari kita melihat bagaimana kehidupan kita, ya kan? Ketika kita diperhadapkan dengan godaan-godaan di sekitar kita, iming-iming, misalkan ajakan-ajakan yang itu sekiranya tidak baik, itu sekiranya melanggar aturannya Tuhan, itu dosa, itu perbuatan yang jahat. Bagaimana kita bisa mempertahankan hidup kita itu bisa kudus di hadapan Tuhan? Jadi bagi orang Kristen itu kekudusan adalah karakteristik yang dipanggil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini melibatkan pemisahan diri dari kejahatan dan perbuatan dosa serta hidup kehendak Tuhan. Jadi bisa membandingkan, membedakan. Nah ini jahat, ora perlu dilakukan. Kalau ini dosa, tidak perlu dilakukan. Kalau ini tidak baik, ya kita harus berpikir, kalau tidak baik kenapa harus dilakukan? Hidup kudus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, saya akan bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sudah dikeluarkan dari Tuhan dari tempat yang gelap menjadi anak-anak terang. Tapi tugas kita tidak sampai di situ. Kita harus menjadi umatku yang kudus, bangsa yang kudus, menjaga diri supaya kita tidak ikut-ikut terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau anak-anak sekolah itu, ya kayak nyontek kok, ya aku mau nyontek ya, itu gampang saja ya. Saya pernah itu memberikan pertanyaan di anak-anak SMA itu, siapa yang di sini sudah tidak nyontek sama sekali? Nggak ada yang ngacung. Pasti punya riwayat pernah nyontek gitu ya sekali gitu. Lalu teman saya nyontek kok nilainya bagus ya, saya pengen gitu ya. Pengen kok yang tidak baik ya. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak hiduplah dalam kekudusan seperti Maria dan Yusuf, berani mempertahankan hidupnya suci, hidupnya kudus, sehingga mereka bisa melahirkan keturunan yang kudus, sehingga disebut dengan bangsa yang kudus. Yang ketiga, ini adalah pesan firman Tuhan yang sering kali saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Hiduplah saling mengasihi. Mengasihi itu bukan sekedar hanya memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi kasih
kasih itu adalah sebuah hal yang bisa kita kerjakan untuk orang lain. Namanya melayani, ya. Pengasihi itu melayani sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Bukan secara materi minta kasih gitu, enggak. Perhatian khusus untuk teman-teman atau Bapak Ibu jemaat di tempat ini yang lama nggak sering ibadah, kita datang, kita doakan, itu melayani, mengasihi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Roma 13 ayat yang 8 di sana dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kalau berbicara hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, ada 10 di Perjanjian Lama. Dari 1 sampai 4, 5 sampai 10 itu sudah ditata dengan sedemikian rupa. Itu pada intinya adalah saling mengasihi. Yang pertama, 4, hubungan kita dengan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang 5 sampai 10 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini barang milik orang lain. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu sudah ditata Bapak Ibu Saudara sedemikian rupa. Kalau hukum kasih itu sudah kita kerjakan, ya itulah penggenapan hukum Taurat di dalam Roma dikatakan. Tidak usah terlalu berlebihan atau muluk-muluk yang kita kerjakan. Tapi mari keluarga kita, gereja kita di tempat ini, hiduplah saling mengasihi. Saya yakin di tempat ini tuh pekerjaannya macam-macam, gitu. Ada yang petani, ada yang pegawai, ada yang karyawan pabrik, ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ya enggak? Apakah semua jadi pegawai? Enggak. Semua jadi petani? Enggak. Ya, saya yakin di tengah-tengah jemaat di tempat ini, mau enggak usah jauh-jauh, kita itu sudah pluralis ini, sudah beraneka ragam. Apakah sukunya hanya di suku sini saja? Jawa? Dah, saya tahu itu. Apakah tempat lahirnya di sini aja, di Betasan semua? Dah, ya. Itu pluralis Bapak Ibu Saudara, itu majemuk. Tapi bagaimana? Apakah kita mengasihi masih lihat itu? Alah kayak petani, orang duit penghasilan, enggak usah gitu. Pilih-pilih. Dia kan orang kulit hitam, dia kulit putih, enggak mau sama dia misalkan. Mari saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika kita diperhadapkan dengan keberagaman, perbedaan itu boleh, tetapi kasih itu tidak boleh melunturkan semuanya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya bacakan di dalam ayat yang ke-10 tadi yang kita baca, Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahu kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang ketiga, ketika Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan kejahatan, dosa, keberagaman orang-orang yang mempunyai karakter yang berbeda, kita diingatkan jangan takut. Saya katakan jangan takut, kenapa? Kita itu kaum minor, ya. Jangan takut. Di kampung kita hanya orang Kristen 1 atau 2 orang di tengah-tengah mereka. Kadang-kadang ini seringkali mau menceritakan kebaikan Tuhan aja malu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita loh, hei jangan takut. Takut itu, ini takut itu tidak hanya bergidak gitu ya. Takut itu gentar, ngeri, kemudian bisa juga segan dan hormat, karena takut kan dia tunduk-tunduk gitu ya. Kemudian tidak berani, gelisah, khawatir. Jangan-jangan nanti kalau aku bengok-bengok nyanyi, ada tetanggaku yang gak seneng gitu ya. Aku nanti kalau mendoakan orang ya kalau, jangan-jangan itu sudah khawatir, gelisah.
Itu yang seringkali kita alami ketika kita diperhadapkan dengan masyarakat yang beraneka ragam. Ketika Yusuf dan Maria dia jalan, ada ketakutan enggak ketika tok mau melahirkan? Tidak ada kamar, tok cari terus, dia bersemangat cari tempat, nggak takut, tidak gentar, dia terus cari tempat. Yang penting istriku bisa melahirkan dimanapun tempatnya, walaupun hanya di kandang yang tidak terhormat gitu ya. Tapi mereka tidak takut dan gentar, mereka tetap bersemangat cari penginapan, tok dan lain sebagainya dilakukan. Bagaimana dengan kita? Apakah hari-hari ini kita masih dihantui dengan rasa ketakutan karena kita kaum minoritas? Atau kita masih dihantui ketakutan karena mungkin ekonomi kita paling rendah di tengah-tengah masyarakat ini? Apakah nanti di tengah-tengah masyarakat itu kita kaum yang tidak dihargai, kita sudah merasa takut minder? Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Tantangan itu pasti ada. Ketika kita mau berbuat baik pun tantangannya ada. Niat kita baik, orang menilai kita tidak baik, itu biasa. Saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini, mari. Ada 4 hal yang tadi kita sudah melihat dari firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama adalah, mari menjadilah pribadi-pribadi yang terus hidup di dalam ketaatan dimanapun kita berada. Taat kepada Tuhan pasti, taat kepada pemerintah ya, taat kepada RT ya, taat kepada ibu gembala ya, taat kepada ibu guru, kepada tempat-tempat yang mungkin di atas kita. Hiduplah dalam ketaatan. Yang kedua, hiduplah dalam kekudusan. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita supaya kita tidak ikut-ikutan dengan hal-hal yang tidak baik, menahan diri supaya kita terus hidup sejalan dengan hidup maunya Tuhan. Yang ketiga adalah saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa memandang perbedaan di dalam hidup kita. Yang terakhir tadi adalah pesan firman Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, Dia yang akan memberikan kemenangan. Sebagai ayat penutup pada pagi hari ini, mari kita akan melihat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 dan 14. Saya akan bacakan untuk kita sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kolose 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Mungkin pemain musik bisa maju ke depan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta kepada Tuhan kemampuan, kekuatan terus mengalir di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang diperhadapkan dengan masalah yang begitu luar biasa, perbedaan yang luar biasa, bahkan menjadi kaum yang minoritas di dalam kehidupan kita. Jangan engkau takut, jangan engkau gentar. Teruslah engkau berharap kepada Tuhan, memandang Tuhan sebagai Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Aku tidak takut sebab kau besertaku.
Kalau nggak bisa, Elsa Ade bisa? Tak usah takut. Mintalah kepada Tuhan kemampuan sehingga kita mampu menghadapi tantangan hidup kita. Mungkin sulit bagi kita untuk hidup taat, mungkin sulit bagi kita untuk hidup kudus, mungkin sulit bagi kita untuk hidup saling mengasihi, mungkin kita masih sulit untuk menantang diri kita untuk tidak takut, tidak khawatir akan apa yang kita akan hadapi nanti. Tapi mari pandanglah Tuhan sebagai Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Dia akan menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Kau terus berbicara kepada setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kami tahu ketika Tuhan bersama kami akan memperoleh kemenangan, kami memperoleh berkat yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
kasih buat Putri, firman Tuhan yang sangat menguatkan hati kita. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik dari Tuhan, kita mau siapkan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami ucap syukur Tuhan buat rawat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Engkau berkati kami Yesus, biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau nyanyikan bersorak-sorai. Melihat warta gereja. Jumat 23 Februari 2024 ibadah komsel di tempatnya Ibu Gunari, WA-nya Kak Atika, firman Tuhan Ibu Juwari. Sabtu kalau Jumat 24 Februari 2024 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2. Minggu 25 Februari 2024 ibadah rayanya di gereja jam 7:30. Petugas minggu WA-nya Kak Wahyu, singkatnya Kak Wilda dan Kak Milna. Pemain musik keyboardnya Kak Tata, bass Kak Wahyu, gitar. Kok Kak Wahyu ada? Nanti diatur aja ya Mbak ya. Ya. Gitarnya Kak Rian, drumnya Kak Aga. Petugas LCD Kak Licel. Pelayan sekolah minggu Kak Atika. Sudah? Sudah tidak ada pengumuman lagi, Oma? Tidak. Kita mau berdoa. Sebelumnya kita mau pujikan Ku Yakin Kau Hadir di sini. Saya minta nanti Oma Tina berdoa untuk bangsa dan negara, buat gereja kita. Kuasa yang tak terbatas.
Engkau di tengah kami Tuhan, maka kami percaya ada kemenangan di dalam kehidupan kami, setiap pribadi kami Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami yakin Tuhan, pada pagi hari ini Engkau ada di tengah kami. Dari ibadah pertama, pertengahan sampai akhir ibadah kami mau naikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami jemaat-Mu memuji menyembah Tuhan, dan kami juga sudah belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, banyak perkara yang kami lakukan dalam hidup kami sebagai jemaat-Mu yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tapi pagi hari ini sungguh luar biasa. Setiap kami diberikan pendengaran, dan kiranya Tuhan, kalau ada yang tidak benar di hadapan Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, pada pagi hari yang sudah kami belajar bersama-sama melalui hamba-Mu, Tuhan ampuni kami, setiap pribadi kami, supaya kami mulai pada saat ini kami tahu bagaimana caranya kami hidup sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah masyarakat yang banjemuk. Kami tahu Tuhan, tugas kami adalah tugas yang berat, tetapi kami percaya juga kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan dalam hidup kami. Kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama dari firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa bersama-sama juga, mengucap syukur dan berterima kasih untuk hamba-Mu Putri yang Tuhan sudah utus dan Tuhan sudah berkati hamba-Mu di tengah-tengah kami, dan Tuhan menjadi berkat untuk kami pada pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bersama-sama dan berterima kasih pada pagi hari ini, mulai dari pertama pertengahan sampai akhir ibadah kami ini Tuhan. Saatnya kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Firman Tuhan sudah kami dengar bersama-sama Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman, menjadi berkat bersama kami dan juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini yang sedang Tuhan ada di dalam Tuhan penantian kami untuk menentukan presiden, wakil presiden, wakil-wakil dari rakyat kami Indonesia, bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami sama-sama tekun berdoa Tuhan. Dari hasil akhirnya kami tahu semuanya dari Tuhan adanya, dan kami menghargai, menghormati apa yang sedang berjalan saat ini Tuhan. Dan sampai saat waktunya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Kiranya Tuhan kami boleh menerima semuanya dengan ucapan syukur hasil akhir daripada Pilpres 2024 ini. Hasil akhirnya kami jemaat-Mu berdoa, anak-anak-Mu berdoa, kiranya semuanya sudah tentu Tuhan tentukan dan kami terima dengan ucapan syukur. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami Indonesia ini Tuhan, dan kami sama-sama boleh berjalan seiring dan kami boleh sama-sama bersatu di dalam kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Terima kasih memberkati bangsa kami ini Tuhan, mulai dari pimpinan yang tertinggi presiden sampai pada kami semua rakyat Indonesia, pimpinan yang tertinggi sampai RT RW. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami siang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami rindu kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Pada siang hari ini juga kami berdoa untuk seluruh pelayanan kami pada hari-hari ke depan ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang
yang akan melayani pekerjaan Tuhan, melibatkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, memberkati Bapak dan Ibu Gembala yang tidak bersama dengan kami pada pagi hari ini, di mana saja mereka berada Tuhan, apapun yang mereka sedang usahakan, yang di Jakarta Tuhan, sampai waktunya mereka boleh kembali lagi Tuhan bersama-sama dengan kami, bersama memuji, memuliakan Tuhan dalam perlindungan dan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa, ini permohonan, ini ucapan syukur dari awal pertengahan sampai ibadah kami ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena setiap doa kami Tuhan sempurnakan, dan kami akan berdoa dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Jemaat diundang bangkit berdiri. Saya mohon dalam kasih Kristus, Ibu Tri berdoa penutup dan doa berkat untuk kita jemaat pada pagi hari ini. Mari kita akan tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah membawa berkat dari Tuhan, dari tempat ini sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat